Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akuntansi manajemen kelas 4G, yang pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan materi terkait penentuan harga transfer. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan materi, alangkah baiknya saya selaku perwakilan dari kelompok 7 akan memperkenalkan beberapa anggota dari kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Ayu Nabila, 4 digit NIM terakhir saya 1225, dan ada rekan saya Nimade Dwi Febrianti, 4 digit NIM terakhirnya 1197. Kemudian ada Komandewana Adiyoga, 4 digit NIM terakhirnya 1218. Kemudian ada Nikade Dinayanti, 4 digit NIM terakhirnya 1227. Baik, langsung saja kita masuk ke sub materi yang akan kelompok kami bahas pada materi kali ini. Yang pertama ada dampak harga transfer, di mana dampak harga transfer tersebut meliputi dampak ke defisit terkait, kemudian dampak ke laba perusahaan, dan yang terakhir dampak ke autonomi defisit. Kemudian pada subbab yang kedua ada metode harga transfer, di mana metode harga transfer meliputi metode harga pasar, kemudian metode harga transfer negosiasi, dan metode biaya. Baik, langsung saja masuk ke pemaparan materi yang pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu tentang dampak harga transfer. Nah, harga transfer ternyata memiliki dampak terhadap laba defisit terkait, laba perusahaan, dan autonomi defisit. Langsung saja masuk ke pembahasan dampak yang pertama, yaitu tentang dampak ke defisit terkait. Nah, defisit terkait ini maksudnya adalah defisit pembeli dan defisit penjual yang terlibat langsung dalam proses transaksi transfer internal. Bagi pembeli, harga produk transfer merupakan bagian dari biaya produk, sehingga setelah biaya tersebut ditandingkan dengan pendapatan selama satu periode akuntansi, maka hal tersebut akan berpengaruh pada laba. Begitu pula dengan defisit penjual. Namun pada defisit penjual dilakukan sebaliknya. Harga produk transfer merupakan bagian dari pendapatan, sehingga setelah beban terkait ditandingkan dengan pendapatan selama satu periode akuntansi, maka akan berpengaruh pula pada laba. Nah, ternyata harga transfer ini, harga produk transfer berpengaruh terhadap kedua defisit ini yang terlibat langsung dalam transaksi transfer internal. Nah, ternyata masing-masing manajer defisit juga berpengaruh terhadap mekanisme penentuan harga transfer. Nah, untuk materi yang kedua yaitu dampak ke laba perusahaan. Ternyata harga transfer juga berdampak pada laba perusahaan sebagai satu kesatuan. Sebagai contoh, secara ekonomis biaya produk yang relevan untuk memproduksi barang setengah jadi lebih murah dibandingkan dengan harga pasar eksternal. Nah, jika kita tidak memiliki kesepakatan kepada defisit terkait, maka hal tersebut sulit dilakukan dan akan berpengaruh kepada laba suatu perusahaan. Baiklah, untuk dampak yang terakhir adalah dampak ke autonomi defisit. Ternyata harga transfer berdampak juga ke autonomi defisit. Nah, hal ini dikarenakan hal tersebut dapat mempengaruhi atau memotivasi manajemen ARAS untuk melakukan intervensi terhadap keputusan-keputusan defisit terkait dalam penentuan apakah suatu barang setengah jadi dibeli melalui pasar eksternal atau diproduksi secara internal. Jika intervensi perusahaan sedemikian signifikannya, maka harga transfer memiliki peluang untuk mengurangi autonomi defisit yang terlibat langsung dalam pentransferan produk secara internal. Baik, sekian pemaparan materi dari
saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Komang Dewana Adioga dengan NIM belakang 1218. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Adapun materi yang saya akan sampaikan pada kali ini yaitu metode harga transfer, yang kedua ada metode harga pasar, yang ketiga ada metode harga transfer negosiasian. Baik, langsung saja yang pertama, metode harga transfer. Harga transfer adalah harga yang di dalamnya sudah memperhitungkan laba bagi divisi penjualan. Bagi divisi penjualan, harga yang demikian dikatakan wajar. Hal ini disebabkan jika produknya dijual ke pasar eksternal, maka harga yang dapat mereka tawarkan adalah harga yang sudah mengandung laba. Bagi divisi pembeli, harga pasar eksternal dikatakan relevan. Hal ini disebabkan jika produk yang dibutuhkan oleh mereka itu dijual pada pasar eksternal dengan jumlah yang mereka bayarkan, yaitu jumlah harga pasar. Dan tentu saja di dalam harga tersebut sudah mereka ketahui bahwa harga tersebut sudah memperhitungkan laba bagi produsennya. Baik, pada metode harga transfer ini terdapat kebijakan atau aturan menurut pakar akuntansi manajemen yang meliputi harga transfer berbasis pasar, harga transfer negosiasian, dan harga transfer berbasis biaya. Baik, lanjut ke materi berikutnya, yaitu metode harga pasar. Harga pasar merupakan harga produk yang terjadi di pasar eksternal sebagai hasil akhir dari peristiwa tawar-menawar oleh seluruh pelaku pasar. Jika pasar tersebut adalah pasar persaingan sempurna, maka harga tersebut cocok atau tepat untuk dijadikan harga transfer, yakni besarnya harga transfer sama dengan harga pasar eksternal. Harga pasar harus sesuai dengan konsep opportunity cost bagi divisi penjualan. Baik, lanjut ke materi yang ketiga, yaitu metode harga transfer negosiasian. Dalam realita, pasar persaingan sempurna hampir tidak ada. Dalam banyak hal produsen yang mengambil tindakan dapat mempengaruhi harga pasar. Misalnya, produk yang dijual oleh perusahaan dalam hal ini sedemikian banyak sehingga dapat menurunkan harga pasar. Ini merupakan salah satu contoh dari ketidaksempurnaan pasar. Contoh lainnya apabila terdapat beban penjualan. Jika terdapat ketidaksempurnaan pasar, maka harga tersebut tidak cocok untuk dijadikan harga transfer. Hasil negosiasi harus mempertimbangkan opportunity cost yang dihadapi oleh masing-masing divisi. Baik, demikian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikade Dinayanti, NIM 1817051227. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelemahan harga transfer negosiasi, kebaikan harga transfer negosiasi, dan metode biaya. Yang pertama yaitu kelemahan harga transfer negosiasi. Harga transfer negosiasi memiliki 4 macam kelemahan. Yang pertama yaitu manajer divisi tertentu dapat mengambil manfaat dari manajer divisi lain, sehingga manajer divisi lain dapat dirugikan. Kelemahan ini terjadi apabila manajer divisi tertentu memiliki informasi yang lebih lengkap daripada manajer divisi lain. Yang kedua yaitu ukuran kinerja manajer mungkin distori oleh kemampuan negosiasi atau bargaining power manajemen tertentu. Yang ketiga yaitu proses negosiasi memiliki banyak waktu, tenaga, dan beban. Yang keempat yaitu jika tidak terjadi kesepakatan digunakan intervensi oleh top manajemen, dan jika terjadi proses arbitrase maka ditunjuk seorang arbitrator yang kompetitif dan memiliki reputasi yang tinggi. Kemudian yang kedua yaitu
kebaikan harga transfer negosiasi. Harga transfer negosiasi memiliki 3 tujuan penentuan harga transfer. Yang pertama yaitu evaluasi prestasi kinerja defisit yang akurat. Yang kedua yaitu keselarasan antara tujuan defisit dan perusahaan. Yang ketiga yaitu tetap terjaganya otonomi defisit. Kemudian yang ketiga yaitu metode biaya. Metode biaya dapat digunakan apabila tidak terjadinya harga pasar yang kompetitif. Yang kedua yaitu harga transfer negosiasi tidak dapat ditentukan. Untuk kepentingan pengukuran kinerja tersebut, yang menjadi dasar harga transfer adalah beban historis, beban standar, bukan biaya historis. Penggunaan biaya historis tidak dapat digunakan karena dapat mendorong defisit penjualan yang tidak efisien. Kalau menggunakan biaya historis, inefisiensi defisit penjualan akan menjadi beban yang tidak beralasan bagi defisit pembeli. Pembebanan inefisiensi defisit penjualan tidak jelas akan merugikan bagi defisit pembeli, karena seharusnya defisit pembeli tidak menggunakan inefisiensi dari defisit penjualan tersebut. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nimade Dwi Febrianti dengan NIM 1817051197. Saya membawakan materi biaya produksi. Yang pertama, biaya produksi variabel. Biaya produksi menurut variabel costing adalah biaya produksi yang bersifat variabel. Kelemahan biaya produksi variabel sebagai harga transfer internal adalah divisi penjualan akan melaporkan margin kontribusi total adalah 0. Oleh karena itu, penggunaan biaya produksi variabel dapat merugikan divisi penjualan. Jadi, biaya produksi variabel tidak layak digunakan sebagai harga transfer pada pusat laba dan pusat investasi. Namun, biaya produksi variabel layak digunakan sebagai harga transfer apabila pusat pertanggungjawaban yang menyediakan produk atau jasa adalah pusat beban. Selanjutnya, biaya produksi penuh. Biaya produksi menurut full costing terdiri dari biaya produksi variabel dan biaya produksi tetap. Sebagai contoh, anggaplah bahwa biaya produksi tetap untuk roda adalah Rp5.000 per unit, untuk kapasitas normal 1.000 unit per bulan. Jadi, biaya produksi penuh untuk roda adalah Rp65.000. Rp60.000 biaya produksi variabel ditambah Rp5.000 sebagai biaya produksi tetap. Berdasarkan metode perhitungan biaya produksi penuh, harga transfer roda dari divisi roda ke divisi sepeda adalah Rp65.000. Meskipun biaya produksi penuh sudah ditutupi oleh harga transfer tersebut, tapi tetap harga transfer tersebut tidak layak digunakan sebagai harga transfer untuk transfer barang maupun jasa antar pusat laba maupun antar pusat investasi. Yang selanjutnya, biaya produksi plus laba. Harga transfer yang pantas untuk pusat laba dan pusat investasi adalah biaya produksi plus laba. Biaya produksi dapat ditetapkan dengan besarnya biaya produksi variabel maupun biaya produksi penuh. Dan tingkat laba ditentukan pada persentase tertentu. Namun yang menjadi masalah dalam biaya produksi plus laba ini adalah perhitungan dasar yang digunakan untuk menetapkan dan menentukan tingkat laba itu sendiri. Dasar perhitungan yang sederhana adalah biaya produksi, baik biaya produksi variabel maupun biaya produksi tetap. Kelemahan dasar itu adalah tidak memperhitungkan investasi, namun dapat diatasi dengan memakai besarnya investasi digunakan untuk memproduksi barang yang akan ditransfer. Tingkat laba harus merupakan taksiran laba yang mungkin dapat diperoleh seandainya penjualan benar-benar merupakan perusahaan yang independen.